pas malam-malam jam 2 nganter itu Pak. Itu mobil di Bagaswara itu kan mobil waras semua. Sehat, bagus ya. Masih baru lah. Tapi tiba-tiba di jalan itu ada yang ngetok-ngetok bodi mobil dok gitu. Itu pas jalan atau pas berhenti Pak? Pas jalan. Pas jalan. Tak berhenti, nggak ada orang. Di dalam nggak ada keluarganya. Ku judek hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kedatangan tamu. Ini ada Pak Agus. Dia adalah pemulasara jenazah yang biasanya memandikan jenazah ya Pak Agus? Ya. Setiap hari ya Pak Agus ya? Setiap hari. Setiap hari. Jangan ada yang meninggal setiap hari Pak Agus. Ya, jangan. Biar sehat, biar sembuh. Berharap tidak ada seminggu sekali, bahkan 1 bulan sekali berharap. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Agus ini adalah pemulasara di Rumah Sakit Bagaswaras Kabupaten Klaten. Tentu kita akan mendengarkan ada yang suka, beliau itu sebenarnya pemberani benar. Apa ada kadang-kadang ada yang ditakuti juga kadang-kadang. Nah, tentu kita perlu mendengar dari Pak Agus sendiri seperti apa sih kok beliau berani sekali dan beliau menikmati pekerjaan itu luar biasa. Itu yang perlu kita dengarkan nantinya dari beliau Pak Agus. Pak Agus, dulu sebelum jadi pemulasara jenazah itu apa sih kegiatannya Pak Agus? Kegiatan dulu sebelum jadi pemulasara jenazah, kegiatan saya sehari-hari petani Pak. Petani nggih? Iya, petani di kampung saya di Jomboran. Jomboran? Iya. Klaten Tengah. Klaten Tengah. Oh nggih. Iya. Gimana? Jadi petani gimana? Jadi petani ya alhamdulillah sampai sekarang juga lancar. Masih ya? Masih. Nggih. Samben sekarang di petani sama di rumah sakit. Dia mah di rumah sakit. Sambene petani tetap tidak pokoknya ditinggalkan. petani. Pokoknya petani Iya. nggih. Nah, apa sih Pak? Kok terus dulunya awalan itu kok berani untuk menjadi pemulasara? Apakah dulu di Bagaswaras langsung jadi pemulasara atau tidak Pak Agus ya? Iya. Begini Pak. Nggih. Dulu pertama kali waktu mau ke rumah sakit Bagaswaras itu saya juga istilah wong Jawa kok pengen sedekah ngamal tenaga. Nggih. Kalau sedekah uang kan enggak punya Pak. Oh, ngaten, di sana nggih. saya cuma tenaga. Nah, salah satunya itu nggih saya masuk di rumah sakit Bagaswaras di bagian pemulasaraan atau ambulan. Ambulan nggih. Itu salah satu untuk bisa membantu warga yang kesusahan, yang kerepotan kayak gitu. Terus yang pengen dimandikan nggak bisa, saya bisa memandikan. Dan itu semua juga ada sertifikatnya Pak memandikan itu. Oh ngaten nggih? Iya. Harus cari sertifikat Iya. dulu ya. Apakah dulu sebelum jadi pemulasara pernah nyopir ambulan Pak Agus? Dulu di ambulan belum pernah Pak. Belum pernah sebenarnya? Belum pernah sama sekali. Cuman sudah berpengalaman sebelum jadi petani pernah jadi sopir Pak. Oh gitu nggih? Iya. Jadi sudah biasa nyopir Sudah bawa biasa, mobil ya. iya. Tapi kan tentu berbeda Pak. Beda. Bawa mobil biasa Iya. sama bawa mobil jenazah Pak Agus. Beda jauh Pak. Beda jauh. Beda jauh. Apakah ada sesuatu Pak kalau bawa jenazah Iya. itu Pak Agus? Ini pengalaman saya sendiri Pak. Oke. Jadi, ya itu kalau saya sendiri, kalau orang lain mungkin nggak percaya. Nggak percaya Kalau gini. saya sendiri Ya, gini. Pak Agus, pengalamannya Iya. Pak Agus gitu. Dulu pernah ngantar di daerah. Saya sebutkan desanya boleh Pak. Oh ya, boleh. Di Klaten. Di Ringin Putih, Oh, Ringin Putih nggih. Karangdowo, daerah Karangdowo situ. Dulu pas ada jembatan rusak, ceritanya gitu. Pas malam-malam jam 2 nganter itu Pak. Itu mobil di Bagaswara itu kan mobil waras semua. Sehat, bagus ya. Masih baru Tapi lah. tiba-tiba di jalan tuh ada yang ngetok-ngetok bodi mobil dok gitu. Itu pas jalan atau pas berhenti Pak? Pas jalan. Pas jalan. Tak berhenti, oh nggak ada orang, di dalam nggak ada keluarganya gitu. Terus aku berangkat lagi, mau tak berangkat mati mobilnya. Mobilnya mobil mati. Ternyata ya orang Jawa, Nggih. orang Jawa itu kan dijawab. Ya. Dijawab. Sing mbau reksa kene, Nggih. mbok tulung ana wong aku orang nggawa momolo ning aku mbantu wong mbok montorku uripno. Alhamdulillah lagi sak ler udut niku langsung bunyi, Pak. Gitu. Itu kan pengalaman aneh. Pengalaman aneh. Ya. Terus dulu ada lagi Nggih. ditulung. Itu loh, pas bawa ambulan juga ya. Ya, Nggih, itu malah pas siang-siang mungkin ya enggak tahu, walau alam karena jenazahnya apa ya enggak tahu. Oh, nggih. Pas diberangkatkan itu mobil nggak mau berangkat. Dari rumah sakit, Pak? Bukan dari
di rumah duka. Oh, di rumah duka, Iya. mau dibawa. Dari rumah sakit nyala, sampai sana nyala. Terus? Kok sampai di sana nggak bisa. Hmm. Nah, anehnya di situ, giliran jenazah diambil ambulan lain bisa nyala, Pak. Nah, itu kan satu kejadian aneh. Terus Banyak setelahnya itu sekali. mobilnya Pak Agus ya nyala lagi. Nyala lagi setelah diberangkatkan jenazahnya tak nyala lagi. Nah. Aneh gitu loh. Itu ya. Ya, Itu kenyataan ya Pak Agus. Ya? Kenyataan ya. Kisah-kisah Ya. perjalanannya Pak Agus Ya. ya. Kok berani Pak Agus kalau membawa jenazah itu sendiri kok berani Pak Agus? Itu Pokoknya karena malam. Pernah nggak bawa malam Pak Agus? sering malam. Pernah bawa sampai malam? ke Gunung Kidul, Oke. sampai Colongop yang jauh-jauh itu, Pak. Jadi jalannya yang ekstrim. Oh, pernah? Itu pernah sering malahan. Itu malah Pak. Pertama kali saya tidak takut itu karena sudah niat. Udah niat gitu. Sudah niat dia dari sudah hati. niat untuk membantu ya. Sudah niat ke hati. Nggih. Aku supaya nek iso sedekah ngamal ki piye? Piye, Gitu nggih. lah. Oh, nggih. Niat saya sudah gitu. Nggih. Makanya di rumah sakit Bakaswa itu walaupun saya di pemulasan Israel tidak ada enggak masalah, wong saya sudah niat. Ngoten nggih. Sudah niat untuk Nggih. ke pemulasaran itu. Jadi di samping jadi pemulasara, Pak Agus pun suka bawa mobil ambulan juga ya. Ya. Siap seumpama Siap. sewaktu-waktu itu 24 ya. jam. 24 jam Ya, Pak Agus siap. ya. Pawan dimintain tolong orang Ya. ya. Nah, ini Pak Agus ini luar biasa. Nah, ini sekarang nih. Nah, kan ini beliau biasa membawa ambulan. Nah, Ya. bagaimana Pak Agus awalannya kok terus masuk di pemulasara itu loh Pak Agus? Dulunya gini, Pak. Ada Ini kekhawatiran nggak kira-kira? pertama kali Nggih. khawatir, pasti khawatir. Ada khawatir. Manusiawi. Manusiawi ada Ya, khawatir, ada nggih, ada khawatirnya. khawatir. Nggih, Cuman ya tadi kita kembali lagi karena sudah niat mau Niat. sedekah ngamal Sedekah tadi ngamal itu. ya, nggih, nggih, nggih. Bisanya cuma tenaga, duit Oke. orang gablek. Oh, nggih. Punya Nah, banyak kayak tenaga gitu, sehat ya. walafiat. Oke. Itu salah satunya untuk Nggih. beramal gitu, Pak. Nggih, nggih. Nah, yang itu sudah niat itu dulu. Niat itu ya. Yang penting niat dulu. Kalau nggak ada niat pasti gerah-gerih di pemulasaran itu. Ngoten nggih. Kalau sudah niat aku niat pemulasaran, pasti nggak ada yang takut. Oh, nggih. Sudah berapa tahun berarti Pak Agus di pemulasaran Pak Agus ya? Sampai saat ini sudah 4 berapa tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun Pak Agus Iya. di pemulasaraan. Nah, pertama memandikan Pak Agus. Dari pertama memandikan itu gimana Pak Agus rasanya? Nah, Pak itu. Agus? Gimana ceritanya Pak Agus? Wah, ini rada ekstrim ini. Nah, rada ekstrim, kata-katanya Pak. ya. Rada Gini, ekstrim, nggih, nggih. pertama kali saya memandikannya itu ya dak-dikduk, Mas. Dak-dikduk nggih. Tetap dak-dikduk. Itu manusiawi. Manusiawi ada pertama rasanya. kali. Tapi ya didasari karena niat dan pingin sedekah itu tadi. Ya. Tak anu. Tetap ya. Tetap. Berarti awal-awalnya itu ya Pak Agus ya. Iya. Siang pemalam pas memandikan Siang Pak Agus? malam, kadang jam 2 pagi, jam 1 pagi. Jam Pas pertama ngawali dulu itu siang di Gunung pemalam. Kidul. Di orang Gunung Kidul. Gunung Kidul di daerah mau Kembaron. Mau membaron. Iya. Memandikannya Memandikan di rumah malam. sakit. Oh, di rumah Jam sakit. 1 juga. Jam 1 1 malam. malam. 1 malam. Berarti itu jam berapapun Pak Agus ya kalau Siap 24 jam. 20 kalau sudah meninggal ya harus tugasnya Pak Agus sudah memandikan ya langsung ya. Iya, Nah, itu ada sudah. kejadian aneh enggak Pak Agus? Selama 4 tahun Pak Agus jadi pemulasara ini apakah gitu itu ya namanya kita ya sampai istilahnya mungkin ada kadang-kadang ada cerita-cerita atau Pak Agus gitu. Kalau pas ini, Pak. Nggih. Pas tahun Covid ya ini ya, Oh, iya, bicara iya. masalah Covid. Nah, sebelum Covid dulu. Sebelum Covid. Sebelum Covid Kalau dulu sebelum gimana? Covid memang kita ya pertama kali deg-degan. Nggih, nggih. Tetap deg-degan. Nggih. Dan kadang-kadang pulang itu kan masih punya anak kecil. Nggih, oh nggih. Itu kan orang Jawa kalau takut kena sawan. Oh, sawan, nggih. Anak kecil kan Sawan, sawan. nggih, Nah, itu leres, betul. pasti sampai di rumah pasti saya mandi. Oh, ngeten. Baru datang pulang mandi, baru Nggih. ketemu anak. Kalau itu Ketemu kan anak. ya mungkin kalau bagi saya itu kan sugesti, Pak, tapi kan Betul. nyata gitu. Hmm. Nah, itu pertama kali itu. Terus memandikan pertama kali itu tidak ada kejadian apa-apa. Enggak ada. Enggak ada. Selang beberapa tahun itu kan ada yang kejadian aneh-aneh. Mm. Jadi kadang-kadang di kamar jenazah kelibat-kelibet. Oh, ada kayak Ada bayangan, gitu nggih. bayangan. Nggih. Kadang di jalan itu ada orang jalan tapi nggak ada orang gitu. Sering saat gitu. Sering ya Pak Agus ya. Oh. Tapi perasaan gitu, apakah kalau pas mandi kan ditemani nggak Pak Agus ya? Dulu Katanya ditemani. dulu berdua sama teman saya. Oh, ada Ada berdua. dulu waktu dulu berdua. Nggih. Terus teman saya sakit jantung meninggal itu saya sendiri 1 tahun ini. Oh, temennya sakit, Iya, meninggal sakit Pak Agus jantung. ya. Nah, kejadian-kejadian yang paling anehnya apa sih Pak Agus? Pas memandikan nih Pak Agus. Kalau Ada sesuatu? Kalau memandikan tuh ya nggak ada yang aneh. Nggak ada yang Ya, aneh. cuman
Ya bayangan-bayangan tadi. Ngomong itu kayaknya kan kayak nggak etis gitu. Nggak Pak. etis ya? Iya, Oh, soalnya kan berbau gerindengi wong, Pak. Gerindengi orang meninggal itu kan nggak bagus baik. gitu loh. Oh ya, bayangan. Tapi Tapi bayang-bayang kayak gitu ya. Kalau bayang-bayang enggak, Pak. Enggak, Kalau pertama kali dulu memandang itu sering terbawa bau-baunya itu. Oh, bau ya. Bau-bau dari minyak atau Oh bau ya wajar lah. minyak, terus pasien kadang kan pasien di rumah sakit kan tahu sendiri, Pak. Kayak gitu. Oh, nggih. Jadi mau cerita itu kan Ya, itu enggak enggak sip. bagus. Oke, gitu. nggih. Soalnya Nggih, memang betul kayak Pak gitu. Gus, memang kayak gitu. Nah, tapi apakah kalau pulang gitu Pak Gus, Mas berbayang enggak sih Pak Gus kan? Enggak. Tidak. Sama sekali Sama tidak. sekali. Nah, pernah nggak memandikan orang yang kecelakaan Bapak gitu Pak Gus? Yang meninggal karena kecelakaan? Pernah? Kalau di Bagaswaras baru sekali, Pak. Baru sekali nggih. Kecelakaan meninggal sekali. Ngoten nggih. Itu meninggal di samping terminal. Oh, ngoten nggih. Kecelakaan itu masuk ICU langsung meninggal. Mhm. Itu kan yo tahu sendiri kalau orang Kasihan ya, meninggal, orang meninggal kan, iya, kecelakaan, ada kendaraan apa, kendaraan pendarahan. motor ya itu lah itu harus dibersihkan. Oh gitu ya, sampai Iya, bersih dulu sampai ya Pak bersih. Gus. Oh. Bahkan darah pun jangan sampai kelihatan, Pak. Oh gitu nggih. Harus bersih semua. Nggak boleh keluar. Iya, nggak Udah boleh nggak sampai keluar. jangan sampai keluar lagi Iya. gitu Pak Gus ya. Kalau ada luka kok keluar darahnya itu piye caranya supaya niku ora metu gitu. Hmm. Nah, itu. Oh. Itu juga ada caranya udah medis lah itu. Medis Saya gitu. sering melakukan itu. Hmm. Kayak pengalaman banyak kayak gitu, Pak. Waktu Nggih, nggih. ditulung juga gitu. Oh, keluar nggih. lah. Mas aku sih, oh iya siap. Nah ini Pak Gus, kan pokoknya kan nggak mungkin kan kerja kan nggak 24 jam Pak Iya. Gus nggih. Kalau umpamanya sudah pulang ke rumah gitu Pak Gus, Iya. terus tahu-tahu ada yang meninggal dimandikan gitu Pak Gus, gimana Pak Gus? Kalau itu kan sudah panggilan sudah itu, Pak, sudah komitmen. Oh komitmen. Konsekuensinya kan harus Konsekuensi. HP Jam tidak berapa? boleh berani, dia boleh mati HP. HP 24 jam 24 Pak jam. Gus ya. Iya. Hmm. Itu jam 1, jam 12, jam 3 bahkan mau subuh tuh harus siap. Hmm. Makanya kadang-kadang nggak bisa pergi kayak gitu. Gitu nggak bisa pergi ya. Iya karena kalau nanti tahu-tahu ya Pak Gus ya, tahu-tahu dikabari ya tentu repot juga ya Pak Iya. Gus ya. Nah, terus gini Pak Gus. Kan tidak semua orang itu berani Pak Gus. Keberanian mental itu kan tidak semua orang punya keberanian kayak Pak Agus. Kalau ada kan orang terus apa sih strateginya Pak Agus? Kalau orang itu ya udah kerjaan itu pokoknya ada lowongan pekerjaan harus diisi orang, terus dia pengen. Lah strateginya gimana Pak Agus biar punya keberanian? Kalau Kan saya- itu juga pekerjaan Pak Agus. Iya. Dan itu memang dibutuhkan. Kalau Iya, saya dulu itu gini kok. Iya. Bekerja itu kan lebih baik kalau sudah menyatu. Kalau sudah menyatu sampai ke hati, pasti enjoy. Enjoy. Enak gitu loh. Santai ya, Pak. Santai, Hmm. dinikmati enak. Kalau pekerjaan kayak pemulasaran tidak dinikmati, masih punya was-was, pasti takut, sering digoda, Gelisah. Iya pasti sering dijaili sama yang nggak kelihatan, Yang nggak kayak gitu. kelihatan, ya. Kita sudah menyatu dengan pekerjaan. Ngoten. Itu pasti punya power, Oh. Berarti pendel gitu loh. otomatis keluar ya. Pak Keluar Agus ya. itu. Yang penting itu dinikmati pekerjaan, disenangi, Ya. wes sudah. Insya Allah Iya. siapapun ya Pak Iya. Agus ya. Berarti kalau ada mungkin lowongan pekerjaan apa orang pengen daftar, jadi tidak perlu ada takut atau Iya, apa, tidak Pak Agus sudah ya. niat dulu dan Harus, ya. harus kalau sudah menyatu dengan pekerjaan itu enjoy gitu loh. Enjoy nggih. Duh, dengan Pak Agus suka dulu pernah nyetir apa itu ambulan. Ya. Juga menjadi pemulasara pemandi jenazah. Iya. Nah, apa sih pengalaman yang didapat Pak Agus? Kira-kira bagi diri kita dan juga untuk mengingatkan yang lain gitu maksudnya. Kan kita kan juga si kapan-kapan kan ya Kalau- urutan loh Pak Agus, kesan Gusti Kalau Allah. saya pengalaman di jenazah itu kan kadang-kadang merenung. Nggih, merenung nggih. Merenungnya itu karena oh jenenge wong urip ku musak drema. Oh ngoten nggih. Kabeh iki sampe ngalami kaya ngene iki. Iya betul gitu loh. semuanya sama. Makanya kalau saya lihat-lihat orang sok gagah-gagah, aku ini paling ya kaya ngene. Ya, Itu kan jane filosofi toh. iya betul. Kalau orang meninggal, orang memandikan, orang melayat itu kan filosofi semua. Betul. Kita akhirnya akan kembali ke situ gitu Iya, loh. iya. Jadi harus punya filosofi kayak gitu. Hmm. Jangan terus
gembleleng terus Iya. rumoso ngene alah lagu iki sampe sing kedusi aku lho kadang-kadang sak bilang gitu aku lho Iya. mbok rasa gleleng Berarti berpengaruh banyak terhadap diri Pak Agus. iya pengaruh besar Pengaruh besar. Apa pengaruh yang paling besar Pak Agus? yang pengaruh paling besar ya sampai sekarang ya nggak seperti dulu saya dulu kan istilahnya orang kan berangasan Kenapa dulu Pak Agus dulu gimana sih Pak suka Agus? berantem Suka berantem, itu, ya. ya? Oke. Itu sekarang sudah nggak Oh ngaten nggih. menyadari orang Pak Sudirman meninggal kayak gini Dulu Pak Agus mudanya memang keras ya. keras Keras gitu, senang berantem. sering suka berantem Dulu suka berantem. Lah terus setelah melihat itu jadi gimana perubahannya Jadi terhadap Pak Agus? ada pembelajaran Pembelajaran gitu. jadi pembelajaran hidup itu kan tidak harus dari pendidikan Pak dari Betul. pengalaman pribadi Nggih. kayak memandikan jenazah itu kan pengalaman Pengalaman pribadi. pribadi dan langsung Langsung, itu untuk nggih. memotivasi Praktek kayak Pak Agus. oh ternyata wong mati ki mung koyong ini toh Nggih. mung yong iki toh sing Iya. oh koyong ini nah itu harus diambil hikmahnya saya kadang-kadang sering gitu Pak Gitu nggih. iya Karena dari kondisi itu jadi Iya. kita untuk pembelajaran diri kita sendiri ya Pak Agus ya. untuk pembelajaran makanya dulu langgelengnya setengah mati gane gelut Iya. kasarannya gane mendem Iya. Nah, Oh, ngerti. sekarang alhamdulillah Hmm. sudah hampir tidak sama sekali Oh Pak Agus ya, dulunya Pak Agus sunaka berantem gitu, suka keras orangnya dan katanya suka mendem tadi, suka Iya. minum itu. Nah, tapi beliaunya lah terus sekarang berhenti, jadi Iya. nggak pernah beliaunya nggak pernah minum, nggak pernah apa karena setiap hari memang kita melihat ya Pak ya, Iya. kita melihat kejadian dan Iya. juga praktek tiap hari ya bahwa kita pengalaman hidup pengalaman hidup, pengalaman hidup itu yang paling berharga gitu guys. jadi orang kalau belum terpentok dengan masalah yang seperti berat atau seperti apa itu mungkin belum dewasa Betul, pola ya. pikirannya Pola pikirannya. biasanya kan wong urip gelelengnya setengah mati engko ada kepentok masalah lagi sudah berubah Lagi kerasa. ya terasa oh ternyata gini toh gitu Nah, dari melihat itu, kita harus bagaimana sih hidup di dunia ini Pak Agus? Nah, Kita ya itu. berkawan, kita berteman, kita berkeluarga, kita bertetangga. Kalau kita ngelihat Pak Agus sering memandikan itu, pembelajaran yang paling besar, apa yang kita lakukan terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap saudara? Apa itu Pak Agus kita kira? ya kalau saya pribadi dengan teman saudara itu kan kadang mengingatkan Mengingatkan. wong urip ya apa toh Ya, nggih. kalau berdasarkan pengalaman saya untuk bekerja di pemulasaran ambulan itu kan kadang-kadang sering mengingatkan tetangga, teman, Nggih. kadang bahkan saudara kita sendiri. Nggih. Wong urip iki aja rumangsa. Nggih, nggih. Ya, cuman itu toh. Nggih. Awal-awal ya kayak gitu. Oh, nggih, Sering ngasih bahasane wong pinter edukasi. Edukasi, betul. edukasi. Edukasi sama dari warga. kejadian yang ada. Iya. Berarti kita harus merubah ke sesuatu dari yang kurang Iya. menjadi baik ya Pak Agus ya. Iya. Berarti apakah kita juga harus dari situ itu kita bisa kejadian itu harus baik sama siapapun berarti ya Pak Agus ya? Yang jelas kan gini Pak, kita itu harus punya rasa peduli dulu, Peduli. dan sosial. Nggih, nggih. Kalau tidak punya rasa itu, ya segitu, Susah. susah, gitu. Sulit. Kalau punya peduli terus sosialnya tinggi, pasti memahami, Oh, gitu. jadinya keras. Keras. Hatinya keras. Ya. Gitu. Hatinya Berangasan, tak keras. lebih dewi lah. Nggih, Gitu. karena bahwa kita bukan siapa-siapa Ya, ya Pak Agus kalau sudah benar. begitu itu kan Betul. sudah tidak kayak tidak berarti ya Pak Agus Ya, ya. tidak berarti. Wah, biasanya gitu. bergaya jadi raiso bergaya Nah, gitu ya Pak Agus ya. iya. Nah, Pak Agus, apakah nanti juga sampai seterusnya Pak Agus akan selalu jadi pemandi jenazah itu Pak Agus? Insya Allah Pak, kalau sekarang ini kan kita ada teman di rumah sakit. Oh ada. Ya, ada bahasa desa yang rekrutmen. Oke, rekrutmen. Nah, Oke. 3 sekarang saya ngajari Ngajari ya. ngajari dalam situasi gini kan pandemi Covid. Nah, Itu kan yang harus dihati-hati. nah ini karena Covid ini gimana Pak Ya. Agus? Pernah nggak memandikan itu Pak? Sering, Sering. sering kalau Gimana? Covid sering. Gimana? Kalau Covid itu kan punya SOP-nya sendiri, Pak. Nggak Jadi kita kerja kan sesuai SOP, Ya. terus sesuai protokol itu kan insya Allah kita aman. Iya. Aman dari kita sendiri, aman untuk keluarga, aman untuk teman, Iya. aman untuk semua. Semuanya ya. Biar tidak pandemi tidak kemana-mana. Itu harus ada SOP-nya. Kalau cuma asal mandi-mandian ya ketularan, resiko nyawa. Gitu. Nah, Gitu.
kemarin kan berita COVID itu kan begitu Pak, Iya. kan menakutkan gitu. Iya. Pak Agus berani kok bisa yakin, aku berani gitu, nggak apa-apa gitu. Gimana Pak Agus? Ya itu tadi karena kita sesuai SOP dan kita sudah niat dulu. Niat gitu. Niatnya itu yang penting niat dulu. Kalau Iya. tidak punya niat nggak bakalan berani. Nggak berani ya Pak Agus. Ya? Niat dan kita pelajari oh COVID kayak gini. Terus diikutkan diklat SOP COVID kayak gini kita pelajari. Oh kayak gini toh. Oh, kemarin diklat dulu juga Diklat ya dulu Pak? ya. Iya, iya, iya. Nah, SOP-nya seperti apa sih Pak? Kalau SOP-nya memandikan jenazah kena COVID itu? Iya. gimana, Pak? Kalau SOP-nya kita ya tetap memakai APD lengkap. APD lengkap. APD lengkap. Kalau di rumah sakit ya kita harus lengkap dari Lengkap itu Pak dari atas sampai anu ya Pak ya? dari kaki sampai kepala itu Nggih. sesuai SOP. Jadi sudah ada alatnya sendiri mulai dari APD, sepatu boot, Semua, ya. kacamata, goggle, handscoon tangan, masker, N95 itu komplit semua sudah kayak gitu. Kalau kita sesuai dengan SOP Aman ya Pak Gus? aman, Aman. dijamin aman. Iya. Gitu. Tidak boleh nyepelekke ya Pak Gus ya? Tidak boleh Istilahnya dipelek. tidak boleh meremehkan Iya. istilahnya Pak Agus ya dalam kondisi ini. Ini luar biasa nih Pak Agus ini beliaunya karena tugasnya. Tugasnya karena beliau sudah niat dan sudah dianggap pekerjaan itu seperti sedekah Pak Agus. Sedekah, saja. ya, sedekah. Sedekah. Jadi berani sekali Pak Agus Sedekah. juga. Dan beliau juga tidak kok merasa berat atau apa dalam rangka untuk memandikan ya Pak Agus Iya, ya karena betul. tadi apalagi yang kena corona, tapi Iya, yang sebelum mungkin nggak betul. apa-apa. Nah ini kan sudah banyak yang meninggal Iya. karena corona kan ya wajar ya, takut Iya. itu kan ya wajar Pak Gus ya. Kadang kita berbicara di rumah genti ini. Kadang di rumah kan juga ada yang meninggal. Iya gitu. Otomatis kan itu kan pasti yang dicari kan seperti saya. Oh. Ya, si mintai tolong, Iya, ya saya iya. tetap berangkat. Tetap berangkat. Iya. Dan tidak boleh menerima imbalan apapun. Oh Pak Agus tidak Itu pernah. prinsipnya gitu. Gitu nggih. Kalau masih punya prinsip gitu, itu bagus. Nggih, nggih. Harus punya prinsip. Pokoknya dikit aja gelem. Oh, gitu. Intinya gitu. Kalau Saya nggak mau itu orang susah kok. Oh, nggih. Masa Arab gitu loh. Oh. Nah, itu enggak boleh. Jadi Pak Agus kalau suruh Itu mandikan pemali pokok daerah. orang Jawa bilang pamali, pamali. Oh di tetangga di apa itu kalau Pak Agus kalau memandikan juga masih disuruh Pak Agus ya? Iya diminta. Diminta tolong ya? tolong. Biasanya kalau memandikan yang penyakit menular gitu kan minta tolong saya. Oh gitu gitu. Terus kadang meninggal tidak ketahuan warga sampai 3 hari saya membusuk, saya yang dipanggil. Oh gitu. Itu ada sekali. Ada Pak. Ada. Udah membusuk banget itu ada. Ada. Kadang orang gila di daerah saya kan ada orang gila meninggal, nggak ada yang berani pegang, saya pegang. Tapi saya pakai sesuai protokol. SOP-nya. Iya, SOP-nya tetap bawa handscoon, bawa itu minta gitu. Jadi aman, ya Pak Agus. Aman. Karena kita harus aman, keluarga juga di rumah, Iya. kan gitu, Pak. Harus sehat juga. Nah ini luar biasa Pak Agus, banyak berbuat, memberikan contoh pada kita semuanya yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu harus banyak sedekah dan Ya, beramal sedekah baik Pak dan Agus ya. saling membantu. Apa pesan-pesannya Pak Agus ya untuk kita ini Pak Agus? Ya, untuk pesan dan pesan saya ya kita sebagai makhluk Allah yang Ya. sempurna ya harus peduli sama sesama. Nggih, Tidak boleh rumongso gitu. nggih. Ada orang kalau bisa bantu kita bantu. Oh, ngaten. Prinsipnya gitu. Oh iya iya. Kalau tidak bisa bantu tenaga ya kita bantu dengan uang kalau punya uang. Kalau tidak punya uang ya kita bantu Tenaga ya. tenaga. Balik gitu aja. Dono driyah tenaga ya Pak ya. Iya. Dono ra iso dono driyah ya dono tenaga. Nah, ini adalah obrolan yang sangat luar biasa nih Pak Agus ini memberikan apa motivasi juga kepada kita yang masih diberikan sehat walafiat ya Pak Agus ya. Pak Agus Muslim atau tidak? Pak? Muslim. Muslim. Apakah kan jenengan juga rajin ibadah Pak Agus? Sholat Rajin. rajin ya? Rajin. Dan bahkan gini, ini Pripun, kembali pripun? lagi ke jenazah lagi. Ah, ya. pripun, gimana Pak Agus? Nah, ada cerita lagi. Kalau di pemulaan jenazah itu harus bisa memandikan dan menyolatkan. Memandikan dan menyolatkan Dan mendoakan. dan mendoakan. Itu wajib. Wajib. Jadi seandainya kita kan juga sering pernah ada jenazah yang dari gelandangan, Iya. dari kiriman dari saus gitu Iya, kan. iya. Itu kan pasti tidak ada saudara yang Betul. menyolatkan terus Nggak ada. mendoakan. Nah, Nggak ada. itu tugas pemulasaran. Salah satunya yo bukannya di orang gelandang saja, tapi ya semua pasti didoakan dan disolatkan sesuai agamanya masing-masing. Oh, ngoten. Iya gitu. Berarti Pak Agus kalau orang itu habis dimandikan,
terus nanti Pak Agus nyolatkan gitu. sholat ke. Men Itu wajib mendoakan. itu. Gitu ke. Walaupun nanti di rumah disolatkan lagi dengan keluarga, Oh, ya, seandainya monggo, itu pasien kesel, biasa, ya. itu Ya, yang penting tapi tugas kewajiban saya kita sudah, orang muslim kan ya. ya, Nah, kita itu harus wajib. mensolatkan Iya. jenazah oleh Pak Agus ya. Nah, ini luar biasa pesan-pesan dari Pak Agus. Pak Agus ini adalah sekali lagi beliaunya adalah pemulasara di Rumah Sakit Bagas Waras Kabupaten Klaten. Terima kasih loh Pak Agus. Ya, sama-sama. Obrolannya Ya. lagi santai tadi. Santai. Wah, saya gangguin ini. Tadi saya gangguin ini masih kerja atau saya gangguin. Ayo ngobrol-ngobrol gitu. Pas santai ini, Pak. Pas santai Pas tadi, Pak. istirahat. Pas istirahat, Jadi nggih. ini kan waktunya pulang. Nggih. Karena belum pulang, ada pasien, saya selesaikan dulu, sudah ke sini. Oh, nggih. Terima kasih ngatur nuwun Pak Agus nggih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Ya. dan semoga bermanfaat untuk diri kita dan panjenengan semuanya. Amin. Semoga Pak Agus sukses, sehat walafiat, Amin. selalu menjalankan dengan ikhlas ya Pak Ya, Agus ya, siap. menjalankan tugas dengan ikhlas dan sehat selalu bagi kita semuanya. Sekian terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.